Pak Jokowi melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik mengenai ijazah yang katanya palsu tapi asli. Kan begitu kan? Kalau Pak Jokowi udah melaporkan berarti dia yakin ijazahnya asli. Gitu. Kemudian bukti-buktinya juga ada, makanya berani melaporkan. Walaupun tidak disampaikan ke publik ijazahnya. Jadi begini, kadang-kadang persoalan ijazah ini kalau tidak terang, orang bisa menduga-duga ini kayaknya palsu nih ijazahnya atau nggak pernah kuliah. Kan susah membuktikan seperti itu. Nah, kalau itu kemudian didengung-dengungkan, disampaikan kepada publik oleh para pihak yang kemudian menduga ijazah palsu, tapi kemudian dengan pretensi negatif, dengan suatu sentimen-sentimen negatif, itu yang disebut sebagai pencemaran nama baik. Ada juga orang pengen tahu nih asli apa palsunya ijazahnya, tapi kalau dalam posisi netral itu belum disebut pencemaran nama baik. Gitu. Asalkan ada pembuktian-pembuktian juga ilmiah kan. Jadi yang disebut pencemaran nama baik itu kalau orang menuduh tanpa analisa, tanpa kemudian dalam posisi netral. Tapi kalau dia dalam posisi negatif, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan, mencemooh atau punya tendensi negatif, pretensi negatif, itu kemudian masuk kepada posisi yang patut diduga sedang dalam posisi sebenarnya dengan sengaja berusaha mencemarkan nama baik seseorang dengan ijazahnya. Gitu. Jadi ada dua keadaan nih, apakah analisanya ilmiah ataukah analisanya tujuannya itu. Jadi nanti akan dilihat unsur mensreanya. Mensrea ini unsur niat jahatnya dari penceritaan ini. Kalau memang menceritakan ini hanya untuk tujuannya supaya membuktikan bahwasanya ini benar tidak tanpa posisi niat jahat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada niat jahat untuk menjatuhkan seseorang, martabat seseorang dengan tendensi negatif, itu baru masuk ke pencemaran nama baik. Nah, Jokowi dalam hal ini sudah benar, dia harus melaporkan. Kalau tidak melaporkan, isu ini bisa berkembang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Begitu menjadi posisi-posisi yang berbahaya buat orang Jokowi. Jadi dia sudah melaporkan, sudah benar tindakannya. Kalaupun dia sudah melaporkan, ini artinya dia sudah dalam posisi memang, ya ini emang ijazah saya asli. Cuman mungkin waktu itu dia karena masih jadi presiden, dia nggak dalam posisi untuk melaporkan. Tapi karena sudah menjadi orang biasa, dia kemudian membuat laporan ini. Tujuannya apa? Untuk melindungi dirinya dari cemaran-cemaran nama baik yang dibuat oleh orang lain. Siapa yang dilaporkan? Si A, si B, si C, si D. Apakah mereka langsung bisa dituduh mencemarkan nama baik? Jawabannya belum tentu, karena harus dibuktikan di pengadilan apakah ada unsur niat jahat apa tidak. Gitu. Kalau nggak ada unsur niat jahat sih sebenarnya nggak mencemarkan nama baik. Gitu. Bahwasanya orang boleh dong secara pengujian secara ilmiah. Gitu. Tapi kalau ada niat jahat itu dibuktikan di pengadilan. Apakah sengaja emang mendiskreditkan atau ingin menjatuhkan atau kemudian ingin mencemarkan supaya nama Jokowi jelek? Nah itu baru. Tapi Sekarang ini Jokowi kan namanya masih baik. Jadi kalau dilaporkan pencemaran nama baik ya benar yang melaporkan. Tapi kan yang menarik ini Bang, ini kan banyak dalam ahli yang lihat atau fakta-fakta yang ditampilkan itu ada dugaan dari foto dan tanda tangan itu tidak asli. Begini, pertanyaannya sederhana, apakah yang diperlihatkan oleh ahli-ahli yang kemudian menganalisa ini itu benar-benar ijazah Jokowi atau bukan? Atau ini malah ijazah palsu yang memang ijazah yang memang bukan ijazah Jokowi, cuma dibikin oleh orang lain? Kan banyak ijazah yang seolah-olah asli tapi yang bikin bukan UGM misalnya, yang bikin malah dari Ramangun atau dari Senen misalnya, begitu kan begitu. Jadi kan banyak percetakan. Ada orang iseng dibikin aja seolah-olah ini jasa Jokowi, kemudian ada palsu-palsunya, kemudian itu yang dianalisa. Ini ya kemudian menjadi persoalan yang harus dipertanyakan. Nah, yang megang ijazah ini kan cuma seorang Jokowi, nggak bisa orang lain memegang ijazah Jokowi. Kita punya ijazah juga kita yang pegang, kalau kita ini kan. Nah, tinggal kita mau membuktikan apa tidak, gitu. Jadi kalau ada analisa-analisa dari pakar-pakar yang kemudian mereka analisa, belum tentu sebenarnya itu ijazahnya Jokowi yang asli. Mungkin itu ijazah yang kemudian dicetak ulang atau apa, kemudian mereka analisa, jelas saja tambah palsunya. Tapi yang paling penting untuk menganalisa ijazah ini, memang yang paling berwenang adalah Puslap Krim, Puslapor, Mabes Polri. Mereka sudah ada alatnya tuh, baik kartunya, baik tanda-tanda ijazahnya. Nah, mereka yang bisa menentukan. Makanya kenapa Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik tentang ijazahnya itu ke kepolisian, supaya apa? Supaya ini di lab krim, dianalisa, analisa tulisan, analisa ini, kemudian kronologis ininya. Dan nggak cuma ijazah yang akan dicek oleh kepolisian, masa kuliahnya kapan,
ada nggak dari lulus Penmarunya kapan, dokumen-dokumennya, kemudian dokumen-dokumen runtutannya, misalnya skripsi, tulisan-tulisan Jokowi, kan itu nanti kebuka semua. Foto-foto otentik, kalau itu semua ada berarti ijazahnya kan asli, artinya sudah pernah kuliah dan punya ijazah. Nah sekarang tinggal si orang yang kemudian yang dilaporkan ini apakah punya niat jahat membongkar ini. Siapa yang dilaporkan? Si A, si B, si C, si D. Kalau mereka punya niat jahat dengan sengaja ingin mendiskreditkan atau menjatuhkan seorang Jokowi namanya atau nama baiknya atau membuat cemaran-cemaran, masuk. Tapi kalau mereka niatnya hanya ingin membuktikan tanpa pretensi negatif, ya dicari mens reanya ada apa tidak, niat jahatnya ada apa tidak. Kalau nggak ada, ya sumir, bisa lepas.